Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel media Pengadilan Agama Batam. Di video singkat ini, video sederhana ini, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi Sismail, Sismail PA Batam, ya. Kepanjangannya itu Sistem Informasi Mobile. Ya, di dalamnya ada beberapa menu seperti info perkara, syarat dan biaya, dan penerbitan akte cerai atau info akte cerai. Baik, alhamdulillah ya, Pengadilan Agama Batam selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat, pada pencari keadilan khususnya dalam mengajukan setiap perkara di Pengadilan Agama Batam. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat, seperti memudahkan dalam pengajuan, bagaimana sih apa sih syarat untuk mengajukan cerai gugat, misalnya cerai talak, harta bersama, dan lain-lain. Tentunya ini sangat memudahkan, sangat menginformasikan apa yang perlu dilengkapi sebelum datang ke Pengadilan Agama Batam. Baik, langsung saja. Sebelumnya aplikasi ini hanya bisa digunakan di versi Android, ya, versi Android kalau nggak salah. Jadi untuk menggunakannya kita harus mendownload dulu, ya, menginstal dulu. Lewat mana atau gimana caranya? Ya, silakan dulu buka aplikasi Play Store yang ada di HP, Play Store, ya. Klik Play Store. Oke. Klik Play Store. Di menu pencarian ketikkan di situ Sismail. Sudah, ya. Sismail. Klik pencari. Nah, di sini ada paling atas Sismail PA Batam. Langsung saja diklik Sismail PA Batamnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah sudah terinstall di HP saya. Nah, kalau kalian atau belum menginstalnya, di pojok kanan itu, sampai di kanan itu ada tulisan install. Langsung saja klik install. Tunggu proses sampai penginstalannya selesai. Oke, saya asumsikan ini sudah terinstall di HP kalian masing-masing. Oke, baik. Sekarang setelah terinstall, kembali ke menu utama, ya. Kembali ke menu utama. Kita cari aplikasi yang sudah kita install tadi, Sismail. Nah, ini dia. Tinggal klik saja. Oke, tunggu loading. Nah, ini udah tampil, ya. Tampilannya ada di sini ada 11 menu, dari info akte cerai, info perkara, prosedur perkara, syarat dan biaya, antrian pelayanan, pengawasan, survei, hasil survei, ekot, gugatan mandiri, dan pegawai. Oke. Kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Sismail ini. Aplikasi Sismail, ya, Sismail PA Batam. Nah, di kesempatan kali ini saya cuman ingin membahas 3 menu di aplikasi Sismail PA Batam yang sering ditanya oleh para pihak. Bagaimana menggunakannya, bagaimana mengoperasikannya. Langsung saja, misalnya kita nih
ingin mengetahui bagaimana apa sih syarat untuk pengajuan cerai gugat misalnya. Nah, kita tinggal klik syarat dan biaya. Nah, ketika sudah tampil, tinggal pilih apa yang ingin kita ajukan di pengadilan. Misalnya cerai gugat. Nah, di sini sudah ada rincian persyaratannya yang harus dilengkapi, yang harus dibawa ketika ingin mendaftarkan ke perkara di Pengadilan Agama Batam. Seperti apa? Seperti buku nikah asli, ya. Yang kedua itu KTP asli, ketiga KK, yang keempat ini surat izin atasan, ini khusus untuk PNS ataupun BUMN, pegawai BUMN, alamat yang lengkap, dan surat permohonan gugatan yang dikopi ataupun di print 7 rangkap. Nah, inilah persyaratannya yang harus dilengkapi, yang harus dibawa ketika ingin mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Batam. Salah satu contoh, ya. Oke, ini persyaratan syarat dan biaya. Untuk biaya itu sekarang ini dalam tahap pengembangan, belum bisa diakses. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kita kembali. Oke, yang kedua yang ingin saya jelaskan atau yang ingin saya jelaskan cara penggunaannya, yaitu yang sering ditanya, info perkara, ya, menu info perkara. Oke, untuk menu info perkara ini menampilkan riwayat perkara, riwayat persidangan, riwayat biaya perkara sampai putusan akhir. Oke ya. Nah, langsung saja kalau ingin mengetahui info perkara yang sudah kita daftarkan itu seperti apa sih? Oke, tinggal klik info perkara. Diklik oke aja. Oke. Nah, di tampilan ini ada 4 yang harus diisi, ya. Yang harus diisi, yang pertama itu nomor perkara. Bagaimana kita mengetahui nomor perkara? Untuk mengetahuinya, ya, ketika kita tadi sudah mendaftarkannya di kasir dan kasir menyerahkan bukti bahwa perkara Anda sudah terdaftar, bahwa perkara Anda sudah diregister. Nah, bukti dari kasir itu kita dapat mengetahui nomor perkara kita, ya. Di situ misalnya kita sudah mendaftarkan nih ke kasir nih. Nah, kasir menyerahkan bukti pembayaran, bukti register perkara. Di situ ada tertera nomor perkara. Nah, misalnya kita kasih contoh, misalnya kita sudah mendaftar perkara dan mendapatkan nomor perkara 782 misalnya. Oke, 782 ini misalnya contoh ya. Terus setelah kita isi nomor perkara yang diberikan oleh kasir tadi, kita isi jenisnya, kodenya, ya. Perkara apa tadi kita ajukan? Misalnya perkara gugatan cerai, tentu harus kita pilih PDTG. Kalau misalnya kita ajukan asal usul anak, kita pilih PDTP. PDTP ya, P itu permohonan, G itu gugatan. Paham ya? Nah, kita kasih contoh untuk perkara gugatan, kita pilih PDTG. Nah, untuk tahunnya kita anggap saja tahun ini, ya, tahun 2021. Paham ya? Nah, untuk yang PA Batamnya ini biarkan saja, karena ini memang sudah kode baku dari Pengadilan Agama Batam. Oke, setelah semuanya sudah terisi, kita tinggal klik telusuri. Nah, di sini menampilkan penelusuran perkara, ya. Yang pertama itu nomor perkara yang sudah didaftarkan tadi di kasir, dan kasir memberikan buktinya ke kita ketika sudah mendaftarkan. Yang kedua itu jenis perkara. Yang ketiga tanggal daftar perkara.
di sini sudah menampilkan riwayat perkara. Nah, untuk mengetahui riwayat perkara kita atau riwayat persidangan, kita tinggal klik riwayat perkara. Nah, di sini sudah ada tanggal dan prosesnya, ya. Tanggalnya sudah diinput, berarti sudah diproses, ya, dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita, penetapan hari sidang pertama, persidangan, putusan, pemberitahuan putusan, minutasi sampai pembuatan akte cerai. Nah, inilah riwayat perkara kita yang kita ajukan di Pengadilan Agama Batam. Oke, untuk riwayat perkara. Nah, sedangkan untuk keuangan perkara ini menampilkan jumlah biaya perkara yang kita setorkan tadi, ya. Misalnya panjar perkara kita berapa tadi? 500, ya. Di sini sudah ada, di sini diinformasikan, ditransparansikan lengkap dengan tanggal, uraian, dan pengeluarannya. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui biaya perkara kita itu mencukupi atau kurang, ya. Kita dapat memantaunya, paham ya? Dari tanggalnya ada uraiannya, terus saldonya, pengeluarannya pun juga ada lengkap di sini sampai pengambilan sisa panjar. Nah, ini untuk riwayat keuangan perkara. Nah, bagaimana untuk mengetahui riwayat persidangan? Kita tinggal klik saja riwayat persidangan. Nah, di sini juga menampilkan tanggal dan agenda sidang. Tanggal 20 bulan 4 2021 itu untuk sidang pertama, agendanya sidang pertama. Tanggal 27 sampai tanggal 27 April 2021 itu agendanya memanggil tergugat atau memanggil lawannya. Paham ya? Oke, saya asumsikan sudah paham yang ini. Oke. Nah, sampai ke putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela biasanya jarang ini jarang ada biasanya. Yang ada itu biasanya langsung putusan akhir ketika sudah melalui proses persidangan saksi dan lain sebagainya. Nah, kita ingin mengetahui putusan akhir kita itu riwayat putusan akhir perkara kita itu seperti apa, tinggal klik saja. Nah, di sini pun ada di sini pun ditampilkan tanggalnya. Tanggal putusan akhir yaitu tanggal 27 April 2021. Ya, amar putusan disamarkan, status putusan dikabulkan, tanggal minutasi tanggal 27 April 2021. Oke, paham ya sampai di sini ya untuk penelusuran perkara. Oke. Baik, kita kembali ke menu utama. Nah, yang terakhir yaitu saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan menu info akte cerai yang ada di aplikasi Sismail PA Batam. Nah, ketika kita klik saja info akte cerai, oke, klik OK. Nah, tampilannya sama persis info perkara tadi. Ada yang perlu diisi, ada 4 seperti nomor perkara. Pilihannya di sini pun ada, tinggal pilih ACK akte cerai kah atau ingin langsung memilih jenis perkara, bisa juga gugatan kah atau PDTP atau permohonan kah, ya. Kita coba pilih PDTP, langsung ke perkaranya ya. Oke, tahunnya kita anggap tahun 2021 saja. PA Batamnya biarkan saja. Kita contoh nomor perkara berapa ya, 43 lah misalnya ya. Kita langsung pilih perkaranya ya, jangan akte cerainya. Kita langsung pilih akte perkaranya langsung, PDTG ya. Coba kita telusuri. Nah, ini dia.
Nah, beda dengan info perkara. Di sini menampilkan penelusuran ataupun menampilkan akte cerai, nomor akte cerai itu yang pertama, dan tanggal akte cerai, dan kode nomor seri. Nah, kalau sudah timbul seperti ini berarti akte cerai kita sudah bisa diambil, sudah keluar, dan bisa kita ke kantor Pengadilan Agama Batam untuk menanyakan atau mengambilnya langsung. Paham ya? Dengan nomor putusan, tanggal putus, para pihak disamarkan karena menjaga privasi ya. Oke, paham ya? Mudah-mudahan dengan video sederhana ini sedikit bisa menginformasikan cara penggunaan aplikasi Sismail PA Batam. Oke. Nah, kalaupun misalnya kurang puas dengan video ini, silakan langsung ke kantor Pengadilan Agama Batam pada jam kerja, langsung ke meja informasi PTSP ya, meja informasi PTSP, ataupun langsung ke meja 3 pengambilan produk pengadilan. Oke.